Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Sama-sama katakan, ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, ku dipulihkan
besar, besar kasih setia yang telah kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah kau nyatakan. Come on. Tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, sama-sama katakan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang tak kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah kau nyatakan. Say, tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, oh, Yesus, Yesus. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagimu. Oh, Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagimu, bagimu. Come on. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, oh, Yesus Tuhan, Army of God, mana suaranya? Woo! Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semua dalam ibadah online Army of God Regional Jabodetabek. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa ketemu walaupun belum secara langsung, masih secara online. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata atas setiap kita dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Dan saya mau menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali join atau mungkin belum join dengan Connect Group online kita. Boleh angkat tangan kalian di tempat kalian dimanapun kalian berada. Kita mau sambut kalian. Ya, 1, 2, 3, welcome home. Welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Dan kita percaya kita mau terus bertumbuh walaupun di momen-momen ini, di masa-masa ini kita mau terus bertumbuh saling menguatkan satu dengan yang lain dalam komunitas kita yang bernama Connect Group. Apa sih Connect Group? Connect Group adalah komunitas kecil di mana kita bisa bertumbuh sama-sama, ya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain.
Dan hari-hari ini kita belum bisa ketemu secara langsung. Untuk itu CG diadakan secara online. Dan buat teman-teman yang belum join CG baru pertama kali datang, ya kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget kalian. Dan kita akan hubungin kalian sesegera mungkin untuk mengkonekkan kalian dengan komunitas yang ada. Dan minggu ini juga adalah minggu pertama di mana kita akan memberikan persembahan 2 kali, yaitu persembahan perpuluhan dan persembahan ibadah. Untuk itu kita sama-sama persiapkan dan kita akan memberikan secara cashless dan Anda bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di TV, di layar gadget kalian masing-masing. Dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus dan ibadah masih secara online. Untuk itu kalian bisa persiapkan roti dan anggurnya sesuai dengan yang ada di rumah kalian. Seperti mungkin roti, crackers, atau untuk minumannya bisa sirup. Atau mungkin kalau tidak ada bisa menggunakan air putih. Dan kita percaya bukan karena rotinya atau anggurnya harus seperti apa. Tapi biar ini lahir dari hati kita sama-sama berdoa. Biar ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus kita boleh mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk setiap kita. Dan saya percaya kuasanya tidak berkurang karena Dia Allah yang nyata dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Melalui perjamuan kudus yang ada kita akan sama-sama diubahkan dan mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saatnya kita akan berdoa sama-sama, kita satu di dalam doa untuk persembahan dan perpuluhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami sedemikian rupa. Dan hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami biar ini lahir dari hati kami. Tuhan, sebagai tanda kami mengasihi Engkau, juga kami memberikan perpuluhan kami ya Tuhan. Biar Tuhan kami mau melakukan Tuhan ini firman-Mu, kami mau belajar taat, memberi apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati hidup kami, studi kami, keluarga kami ya Tuhan tidak akan berkekurangan. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang mencukupkan Tuhan memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Udah mulai ya. Shalom Army of God, akhirnya ketemu lagi bareng kalian di tempat Hai Army of God, maaf tadi aku deg-degan, soalnya udah lama gak ketemu kalian. Pengen ngucapin bagi kalian yang baru pertama kali terkonek dalam ibadah online kami. Welcome home. Welcome home, welcome to Army of God, Gereja Mawar Saron, Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya Connect Group. Betul banget. Nah, Connect Group ini masih dijalankan secara online. Jadi bagi kalian yang belum terdaftar, bisa langsung ngecek Instagram kami di @gmsjakartabarat bagi kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan @gmstangerang bagi kalian yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Nah, pasti pada pengen tahu kan ada news apa aja sih minggu ini? Let's check this out. Bagi Anda yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, Anda dapat melakukannya secara cashless dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau Anda bisa transfer melalui rekening BCA di nomor rekening sebagai berikut untuk Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat dan Gereja Mawar Sharon Tangerang. Minggu ini, Connect Group akan tetap diadakan secara online. Mari terus antusias untuk bertumbuh dalam CG-CG yang ada.
Jangan lupa juga untuk mengajak sebanyak mungkin rekan dan kerabat Anda untuk turut bergabung dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon sebagai berikut. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God Online Service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Tidak lupa juga bagi kamu yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong kamu untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God dan Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau setiga itu tiga berkata, apapun juga yang kamu perbuat, buatlah dengan segenap hati kamu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, kita tetap harus semangat dan terus menjadi berkat ya, supaya terus menjadi Army of God. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Have a blessed day, bye-bye! Making disciples, transforming lives. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan lewat lembah, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku. Oh,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai, melindungi, memelihara kehidupan setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan atas anak-anak muda di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu, yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas hidup mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berikan kami hati, jadikan tanah hati kami subur untuk ditanami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Oke, shalom AOGers. Shalom, saya mendengarkan teriakan shalom shalom gitu ya. Sudah hampir 2 bulan ini kita beribadah dari rumah saja. Gimana perasaannya? Pasti sudah kangen dengan teman-teman semua, dengan teman-teman CG, dengan teman-teman kuliah, kampus, bahkan sekolah pastinya ya. Saya pun juga kangen dengan teman-teman yang lain, beribadah bareng. Kita sama-sama berdoa supaya kondisi ini cepat pulih dan cepat berlalu. Amin. Siapa yang di rumah sudah bosan di rumah saja?
Ya, saya dengar teriakan saya. Teriakan kalian kenceng banget sampai di sini. Oke, tetap stay healthy ya semuanya. Meskipun di rumah, harus tetap berolahraga supaya tubuh kita tetap kuat dan sehat. Amin. Mungkin ini semua yang sudah kalian lakukan. Dari bangun tidur, berjemur, olahraga mungkin, makan, mandi, tidur lagi, terus kerjain tugas dari sekolah atau kampus, lalu makan lagi, tidur lagi, main games mungkin atau buka sosial media, lalu kerjakan lagi tugas, makan lagi, tidur lagi, semuanya sudah kalian lakukan. Pastinya bosan, ya kan? Siapa yang bosan? Saya pun juga. Itu yang saya lakukan dan kita semua lakukan kegiatan seperti ini setiap harinya. Ya kan, semakin banyak waktu kita di rumah, pastinya tentunya semakin banyak juga waktu kita untuk membuka sosial media. Dari Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun juga. Pasti kalian sering banget membuka sosial media. Saya percaya itu, apalagi anak-anak muda tentunya nggak mau ketinggalan. Apa nih update apa hari ini? Sosial medianya lagi ngomongin apa? Teman saya lagi upload apa? Pastinya pengen dan pengennya nggak pengen ketinggalan. Ya kan, tahukah kalian kalau hal itu membuat mata, pikiran, dan hati kita bergejolak. Saya sendiri mengalaminya. Saya memiliki anak berusia 6 tahun dan sekarang sudah kelas K2 gitu ya. Setiap hari, setiap pagi, Miss-nya mengirimkan email tugas sekolahnya yang harus dikerjakan dan dikirim di grup sekolah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan ternyata itu membuat saya merasakan perasaan yang saya kok buruk banget ya jadi mama. Karena setiap kali ngajarin membuat anak saya harus duduk diam untuk mengerjakan tugasnya, saya nggak sabaran, saya marah-marah, saya ayo buruan cepet kerjakan. Itu buat saya nggak sabaran. Dan saya merasakan saya gagal jadi seorang mama. Karena saya marah-marah, saya nggak sabaran. Belum lagi setelah itu siang-siang gitu ya, saya buka Instagram, saya ngelihat postingan teman-teman saya, mereka juga mama, mereka juga ibu, mereka juga pekerja, mereka juga ada yang bisnis, ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja juga. Saya buka beberapa Instagram teman saya gitu ya. Saya melihat Instagram teman saya, mereka memberikan makanan yang terbaik buat keluarganya, buat anak-anaknya. Mereka menyiapkan snack yang sehat yang mereka buat sendiri. Terus belum lagi saya lihat Instagram orang-orang lain yang tidak saya kenal pula. Mereka juga menyiapkan makanan untuk keluarganya yang sehat dengan tangannya sendiri mereka buat. Saya merasa perasaan muncul lagi, saya merasa menjadi seorang yang gagal, yang buruk. Saya nggak bisa menyiapkan yang terbaik buat keluarga saya. Perasaan itu muncul. Nah, mungkin situasi yang berbeda Anda alami juga. Mungkin ada di antara kalian yang merasa di rumah saja, saya menjadi anak yang buruk banget ya. Mama saya marah-marah terus. Atau mungkin ada juga yang merasa keluarga saya tidak sehangat keluarga teman saya yang sering kali saya ke rumahnya. Jadi kalian merasakan hal yang buruk menimpa di dalam kehidupan kalian. Atau ada juga yang merasakan seharusnya nih minggu kemarin saya itu ke Tokyo. Harusnya saya ke Tokyo, saya mau ke Disneyland, saya mau foto di sana dan saya akan upload foto saya di Disneyland. Saya harus upload yang terbaik, lebih baik dari teman saya. Dan Anda kecewa karena keadaan seperti ini Anda nggak bisa pergi. Anda nggak bisa upload foto kalian di Instagram, foto di Disneyland, foto di manapun, kemanapun kalian pengen pergi, kalian nggak bisa upload itu. Atau ada yang ngerasa buruk atau gagal karena nggak bisa
membuat kopi kekiniannya sekarang ini lagi tren, ya kan? Apa itu namanya? Dalgona, ya kan? Anda bikin terus tapi gagal terus. Akhirnya Anda nggak bisa upload. Anda ngerasa buruk banget sih aku ini. Gak bisa upload apa-apa dong ini di rumah. Kayaknya teman-temanku upload semua kegiatan yang seru-seru. Aku gak bisa upload, aku buat kopi gini aja gak bisa-bisa. Mungkin perasaan itu yang kalian rasakan di hari-hari ini, di minggu-minggu ini. Hai guys, kita gak harus selalu terlihat sempurna, betul? Sebuah kegagalan atau keburukan yang kita alami seharusnya itu menjadi sebuah pelajaran untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi, lebih teliti lagi, semakin menjadi pribadi yang kuat lagi, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seharusnya kegagalan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Tapi ternyata itu sosial media yang membuat kita jadi seperti itu. Tadi perasaan itu yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Ada menurut beberapa orang sosial media, Instagram, Facebook, hiburan buat mereka. Tapi gak banyak juga loh. Dan banyak juga loh yang merasakan karena Instagram, karena sosial media yang ada membuat hidupnya jadi insecure. Dan akhirnya membuat dirinya jadi stres, bahkan sampai depresi. Hal seperti ini sangatlah real dialami oleh masyarakat kita. Kok bisa? Kalian mungkin bertanya gitu. Kok bisa karena Instagram, karena sosial media membuat orang-orang jadi depresi dan akhirnya jadi orang yang insecure? Kok bisa ya? Penyebab insecure itu karena kekebalan emosi diri kita itu tidak kuat. Sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak kuat, kekebalan tubuh kita nggak kuat, virus apapun bisa masuk di dalam tubuh kita. Apalagi di situasi sekarang ini. Lagi tren virus COVID-19. Kalau tubuh kita kekebalan tubuh kita nggak kuat, kita pergi kemana, kita baru ketemu orang sedikit, kita gampang tertular. Bisa kena virus flu, bisa kena virus COVID juga. Karena kekebalan tubuh kita nggak kuat. Sama juga kekebalan emosi kita. Kalau kekebalan emosi kita nggak kuat, virus bisa masuk di dalam hati dan emosi kita. Dan bisa dikatakan minggu-minggu yang lalu saya terkena atau saya dilanda oleh insecure. Saya nggak bisa jaga hati saya, nggak bisa jaga mata saya dan nggak bisa jaga pikiran saya. Saya membandingkan diri saya dengan teman saya. Saya membandingkan diri saya dengan mama-mama yang ada di grup sekolah. Saya merasa kalau saya harus cepat-cepatan mengirim tugas di grup sekolah. Karena saya merasa kalau saya cepat, saya bisa post di grup itu paling pertama, ya saya menang, anak saya pintar gitu ya. Itu yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Tapi sayangnya saya nggak mengakuinya kalau saya ini insecure. Mungkin di antara kita semua, di antara kalian, perasaan yang sama kalian juga alami. Bukan karena kalian tidak menyadari, tapi karena kalian tidak mau mengakuinya. Orang yang kena insecure, orang yang insecure, mereka bukan tidak menyadarinya, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Nah, beberapa gejala sama seperti kalau kita terkena virus flu ya, kita kena flu, ada beberapa gejalanya, kita bersin-bersin, kita apalagi agak demam mungkin, sudah merer-merer. Nah, insecure pun juga ada gejalanya, beberapa gejala mungkin yang kalian bisa mulai perhatikan, cek di hati kalian, apakah aku ini insecure atau enggak. Yang pertama, comparison. Kita membandingkan diri. Orang yang insecure cenderung dia membandingkan dirinya dengan orang lain.
Sama seperti yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Saya membandingkan diri saya dengan teman saya. Teman saya bisa loh kasih makanan yang terbaik dari tangannya sendiri, saya nggak bisa. Saya nggak bisa membuat kue, saya nggak bisa memasak makanan yang sehat, tapi mami saya masak. Dan berbagai macam hal saya membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin perasaan-perasaan ini juga yang ada di dalam kehidupan kalian. Kalian sibuk nih ngelihat status teman kalian buka Instagram. Wah, dia upload apa hari ini ya? Dia makan apa hari ini? Nilainya sudah keluar nih, nilai tugas kalian sudah keluar. Ya, saya cuma dapat segini. Si dia dapat berapa ya? Rasa pengen tahunya ini kuat banget, tapi bukan karena benar-benar pengen tahu nilainya berapa, karena pengen membandingkan diri. Kalau nilai saya ini, nilai dia berapa ya? Perasaan itu ada. Atau, wah dia upload liburan kemana ya? Tapi sekarang ini aman. Ada yang menjaga hati kita karena semua orang gak bisa liburan kemana-mana. Tempat rekreasi sudah ditutup, bahkan negara-negara tujuan pun juga sudah ditutup. Jadi aman ya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, kalau Anda ingin cari tahu tentang teman Anda karena tujuannya membandingkan diri, berarti Anda sudah masuk di dalam gejala insecure. Hasilnya dari membandingkan diri, kita akan gagal melihat atau menghargai diri kita sendiri. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Dan itu gak ada keuntungannya, bukan? Membandingkan diri kita dengan orang lain, gak ada keuntungannya. Karena setiap kita diciptakan unik dan berbeda dengan kepintaran, kepandaian masing-masing. Kalau kita membandingkan diri kita dengan teman kita, dengan orang lain, itu sama artinya kita membandingkan semut dengan gajah. Atau sama juga artinya kita membandingkan burung dengan ikan. Bedanya jauh kan? Jadi janganlah membandingkan diri. Gejala yang kedua yaitu competition, yaitu bersaing. Persaingan yang selalu ada di dalam pikiran kalian. Saya pun kemarin juga merasakan hal yang sama. Kalau anak saya nggak bisa upload, kalau saya nggak bisa ngajarin anak saya dan saya nggak post pertama, saya akan merasa, ya saya gagal. Saya akan merasa ini sebuah persaingan. Padahal di sekolah tidak ada sebuah peraturan yang post pertama di grup dia yang menang. Atau dia yang pintar, atau dia yang mendapatkan nilai A. Nggak ada peraturan itu di dalam grup. Tapi karena saya insecure terhadap anak saya, itu yang terjadi, persaingan yang saya lihat di dalamnya. Sama kehidupan kita, kalau kita merasa bersaing, berarti ada gejala insecure di dalam hati dan hidup kita. Hasil dari insecure ini kita menjadi orang yang egois dan terobsesi untuk menjadi yang paling. Saya harus menjadi yang paling ternama. Saya harus jadi yang paling pertama. Saya harus jadi yang paling terganteng mungkin. Saya harus jadi yang paling tercantik. Saya harus menjadi yang paling terpintar. Itu yang ada. Dan menganggap orang lain itu tidak layak dibandingkan diri kita. Itu hasil dari persaingan. Jahat banget ya, membuat diri kita egois, membuat diri kita menjadi terobsesi untuk menjadi yang terpaling, dan menganggap orang lain itu gak layak. Padahal semua orang itu layak untuk mendapatkan bagiannya. Gejala yang ketiga, compulsion atau memaksa. Saat perasaan insecure itu muncul, yang terjadi orang itu akan memaksa diri. Memaksa diri sebenarnya hal yang positif, ya kan? Membuat kita jadi mengejar, tidak gampang menyerah. Jadi kita jadi orang yang tidak gampang menyerah. Tapi kalau ada perasaan insecure, memaksa diri jadi hal yang negatif. Kita jadi orang yang ambisius tapi yang negatif. Itu hasil dari insecure. Saat kita memaksa diri kita, pengen jadi seperti dia. Tapi membuat ambisi yang negatif. 3 gejala
Dan terakhir yaitu kontrol, gejala yang terakhir yaitu kontrol. Kita mengontrol orang itu untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Atau kalau misalnya kita nggak pengen orang itu melebihi kita, jadi kita kontrol dia supaya dia tidak melebihi apa yang tidak melebihi kita. Kita kontrol. Misalnya nih, kalian punya teman yang pintar sekali, yang kepintarannya setaraf dengan kalian gitu ya. Tapi tiba-tiba kalian nggak pengen orang itu lebih juara dari kalian. Kalian akan tanya-tanya ke orang itu, gimana sih kamu belajar? Gimana sih gini? Tujuannya baik bertanya, tapi sebenarnya tujuannya itu mengontrol. Supaya kamu secara halusnya, kamu itu jangan lebih dari aku loh. Gini aja belajarnya, gini aja, gini aja. Kita mengontrol. Hasilnya kita akan menjadi orang yang selalu curiga terhadap orang lain atau teman-teman kita. 4 gejala itu yang melanda apabila insecure ada di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalaminya. 2 gejala yang ada di hidup saya. Mungkin gak semua gejala itu ada gitu ya dalam kehidupan kalian. Tapi kok ada 1, 2, coba deh cek hati kita. Apakah kita insecure atau enggak? Kita sama-sama juga lihat yuk di Alkitab. Kita buka di 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Judul dari perikop ini dikatakan bahwa Saul diurapi menjadi raja. Ternyata guys, kalian mungkin baca ya beberapa kitab Samuel ini berkali-kali. Tapi apakah kalian menyadarinya? Kok ternyata Saul ini seorang yang kaya. Papanya kaya. Dikatakan di sini adalah seorang yang berada, berarti orang kaya. Saul ini adalah keturunan orang yang kaya. Enggak cuman kaya aja. Tapi dia sangat keren, dia sangat ganteng, elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel itu yang lebih elok darinya. Jadi dia paling ganteng se-Israel. Coba Anda bayangkan, sudah kaya, sudah paling ganteng, pasti dikejar-kejar sama cewek-cewek, ya kan? Nah, Saul ini seperti ini. Sudah cocok pastinya jadi seorang raja, ya kan? Akhirnya kita tahu sendiri pada suatu saat bangsa Israel minta sama Musa, "Musa, berikan kami raja karena engkau udah tua. Siapa yang akan menggantikan engkau? Ayo berikan kami raja untuk kita bisa memenangkan semua peperangan kita melawan bangsa-bangsa di dunia ini." Akhirnya Tuhan menjawab teriakan dan keinginan bangsa Israel. Diberilah Saul menjadi raja bangsa Israel. Tapi suatu ketika karena sebuah ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul, akhirnya Tuhan tidak berkenan di hati Saul dan akhirnya Saul tidak menjadi seorang raja lagi. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Daud yang menggantikannya, dia menjadi seorang raja. Ya kan, kalian bisa baca sendiri dari 1 Samuel sampai selanjutnya ya. Nanti kalian baca teliti kembali ayat-ayat yang ada. Nah, suatu ketika di sebuah peperangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin, dan saat itu Daud yang memimpin peperangannya, mereka menang banyak banget, peperangannya besar dan mereka menang.
Setelah menang, semua bangsa Israel tahu kalau bangsa kita menang gitu ya. Semua perempuan yang ada di bangsa Israel keluar menyambut pasukan-pasukan yang baru pulang dari medan perang. Mereka keluar rumahnya, mereka berbaris, mungkin berbaris di depan rumah gitu menyambut semua pasukan yang datang gitu ya. Dan perempuan-perempuan itu menari, mereka bersukaria, mereka berteriak dan mereka menyanyi. Nyanyinya gimana ya nyanyinya? Saul mengalahkan beribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mungkin nyanyinya seperti itu. Pastinya lebih bagus dari suara saya dan nada saya. Pada saat itu mereka berteriak-teriak menyanyikan lagu gitu seperti itu. Terdengarlah nyanyian dan teriakan itu ke telinga Saul. Apa yang terjadi? Saul amarah, dia marah, emosinya naik. Dia nggak terima. Kenapa dia cuma dinyanyikan beribu-ribu? Kenapa bangsa Israel cuma ngomong dia ini mengalahkan beribu-ribu? Sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia marah, dia nggak terima. Seharusnya saya yang berlaksa-laksa bukan Daud. Itu yang dikatakan oleh Saul dan dia marah, emosinya keluar. Ternyata seorang yang kaya, seorang yang ganteng, seorang yang keren yang tadi Saul dikatakan itu semua. Dan bahkan gak cuman itu loh, dia berprestasi. Dia menang di dalam setiap peperangan dan dia mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi perasaan insecure itu juga dialami oleh orang yang seperti ini. Orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang berprestasi, dia juga punya perasaan insecure. Bagaimana dengan kehidupan kita semua anak-anak muda di tempat ini? Kalian mungkin punya tampang yang keren, penampilan yang oke. Kalian lahir dari keluarga orang kaya. Kalian merasa hatiku baik-baik aja, aku selalu bersuka cita, aku selalu tersenyum. Coba cek, apakah ada gejala yang tadi 4 gejala tadi ada di dalam hidup kalian? Saul kaya loh, Saul ganteng loh, Saul keren loh. Tapi ada loh perasaan 4 gejala tadi ada di dalam kehidupan Saul. Dia membandingkan dirinya dengan Daud. Dia bersaing dengan Daud. Dan dia memaksa Samuel tetap mengurapinya meskipun dia sudah mematahkan atau sudah tidak taat sama Tuhan. Dia memaksa Samuel untuk tetap mengurapiku Samuel, tetap urapiku, tetap ada bersama denganku. Dan dia mengontrol Daud supaya Daud tidak menjadi raja. Itu yang Saul alami, itu yang ada di dalam perasaan Saul. Sehingga perasaan insecure ini timbul menjadi kebencian di hati Saul dan akhirnya sampai Saul ingin membunuh Daud. Insecure apabila dibiarkan begitu saja tinggal di dalam hati kita terlalu lama, kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian dan itu akan merusak karakter dan hati kita. Jangan biarkan itu lama-lama di hati kita ya. Hari ini saya bisa berkata bahwa saya sudah tidak insecure lagi. Minggu-minggu kemarin mungkin insecure. Tapi hari ini saya berkata saya tidak insecure lagi. Hidup saya aman di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa keluar dari perasaan insecure ini? Saya diberikan 3 kunci untuk kita bisa keluar dari perasaan insecure ini. Yang pertama, remember who you are. Kita harus tahu benar identitas diri kita. Karena identitas diri kita adalah kita anak Allah. Kita diciptakan sempurna dan segambar dengan Kristus. Kita harus tahu identitas kita. Kita diciptakan sempurna. Katakan sama-sama dengan saya diciptakan sempurna. Amin. Dan yang kedua, nilai kita bukan dari apa kata orang.
tapi dari apa kata Tuhan. Kita tidak bisa menempatkan diri kita di tangan orang lain. Milikilah guys, milikilah emosi yang sehat. Anak-anak muda di tempat ini, perjalanan kalian masih panjang. Kehidupan kalian masih banyak, di luar sana yang banyak hal yang harus kalian capai. Jangan sampai identitas kalian dirusak oleh orang lain. Remember who you are. Ingatlah bahwa kalian diciptakan sempurna, segambar dengan Kristus. Dan nilai kita bukan apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan. Kita harus memiliki kesehatan emosi yang sehat, seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan memiliki cara yang berbeda saat Dia memandang kita. Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda saat Dia memandang kita. Bukan seperti orang lain memandang kita. Kita baca sama-sama di 1 Samuel 16 ayat ke-7. Saya bacakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Katakan sama-sama, Tuhan melihat hatiku. Selain kita mengerti bahwa identitas kita itu di dalam Tuhan, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Karena hati kita yang Tuhan lihat, bukan perawakan kita, bukan penampilan kita. Mungkin orang lain melihat penampilan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi jangan pedulikan apa kata orang, pedulikan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan katakan. Amin. Lalu jadilah dirimu sendiri. Daud menjadi dirinya sendiri. Dia tidak takut apa kata orang lain atau bahkan apa kata raja. Dia menjadi dirinya sendiri. Terbukti saat dia di medan peperangan melawan Goliat, dia tidak memakai baju perangnya, tapi dia menjadi dirinya sendiri apa adanya. Kita sama-sama buka aja di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia beriktar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Si Daud mencoba karena dia nggak pernah pakai baju yang seperti itu, yang gede. Apalagi kita tahu perawakannya dia kecil. Saul tinggi gede, dia pakai baju Saul pasti gombor-gombor ya. Dia coba berjalan, tapi ternyata nggak bisa. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dan ceritanya kita tahu setelah dia menanggalkannya, dia keluar dengan baju yang dia pakai dan dia mengalahkan Goliat. Jadi jangan takut dengan apa yang orang lain katakan. Mungkin baju ini lagi tren, mungkin penampilan seperti ini yang lagi tren, tapi jangan ikuti apa kata dunia, apa kata orang. Jadilah dirimu apa adanya. Daud menjadi dirinya apa adanya. Saat dia menjadi diri Daud apa adanya, dia bisa mengalahkan Goliat. Saat kita menjadi diri kita apa adanya, kita bisa mengalahkan apa kata orang lain di luar sana. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir ya anak-anak muda di tempat ini. AOG gak usah khawatir kalau penampilan Anda, aduh aku penampilan gini, ntar orang ngomong apa ya, duh rambutku gini, ntar gimana kata orang ya, duh bajuku ini cocok gak ya, ntar orang lain ngomong seperti apa ya, duh sepatuku cuman gini doang, ntar orang ngomongin apa ya. Jangan pedulikan apa kata orang, jadilah dirimu sendiri. Katakan pada dirimu sendiri, aku mau jadi diriku sendiri. Yes. Lalu hargai apa yang ada padamu. Anda memiliki banyak sekali yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda.
Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Hargai yang ada di dalam kehidupan kalian. Kalau Anda atau kalian mau membandingkan diri Anda, bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dahulu. Anda akan bersyukur, Anda akan mengucapkan syukur sama Tuhan. Anda akan melihat campur tangan Tuhan, Anda akan melihat kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan Anda. Jadi hargai dirimu, bandingkan dirimu yang sekarang dengan yang dulu. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu sendiri. Bandingkan dirimu yang hari ini dengan 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Anda akan terkagum-kagum dengan campur tangan Tuhan di hidupmu. Amin. Yang kedua, yang pertama tadi gimana caranya untuk kita keluar dari insecure, yaitu remember who you are. Yang kedua, move toward your mission. Setiap kita Tuhan ciptakan dengan tujuan masing-masing. Dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan punya segala macam keunikan yang ditaruh dalam hidup kalian. Tuhan punya talenta yang Tuhan sudah spesifik berikan di dalam kehidupan kalian pribadi lepas pribadi. Jadi lakukan itu, kembangkan talenta yang sudah Tuhan taruh, perlebar kapasitas Anda. Anda akan melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan Anda tergenapi. Arahkan mata kita kepada rencana Tuhan dan kembangkan bakat-bakat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita menjadi pribadi yang full. Kita nggak akan membandingkan diri dengan orang lain. Kita nggak akan berlomba dengan orang lain. Tapi kita berlomba dengan tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kita harus punya pikiran yang positif atau positive thinking yang harus kita lakukan. Filipi 4 ayat 8-9 kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir, cara bagaimana kita keluar dari insecurity yaitu milikilah pikiran yang positif. Di sini dikatakan di Filipi, pikirkanlah semuanya itu, semua yang baik, benar, manis, yang indah. Pikirkanlah itu, pikirkanlah hal-hal yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang positif. Maka Anda akan terbebas dari perasaan insecure itu. Milikilah pikiran yang positif. Dan kalau kita melakukan pikiran kita positif, perbuatan kita juga akan positif. Hati kita positif, pikiran kita positif, dan perbuatan kita juga akan positif. Kalau pikiran kita positif, perbuatannya akan keluar dari hidup kita, yaitu pujian. Kita akan memuji, kita akan dengan gampangnya tersenyum, kita akan dengan gampangnya memuji teman kita atau seseorang, kita akan dengan gampangnya melakukan itu kalau pikiran kita positif. Jadi yuk milikilah pikiran positif dan jangan berhenti untuk memuji seseorang. Daripada kita mengkritik, daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan teman kita, lebih baik kita memuji teman kita. Kamu ya luar biasa loh, sudah lulus sekarang. Padahal kita belum lulus. Tapi kamu luar biasa loh ya, dosen kamu itu susah loh terkenalnya, tapi kamu lulus dengan nilai A. Luar biasa ya kamu ya, luar biasa ya. Pujian yang keluar kalau pikiran kita positif. Amin, anak-anak muda di tempat ini. Amin AOG. Mari kita tutup Alkitab kita sama-sama, tutup catatan kita.
Mungkin ada di antara kalian yang karena masa lalunya, yang karena background keluarganya, background pendidikan kalian, atau kondisi keadaan membuat kalian menjadi pribadi yang insecure. Sampai hari ini membuat Anda menjadi orang yang selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Membuat Anda menaruh curiga yang berlebihan kepada orang lain. Membuat Anda selalu bersaing, ingin mendapatkan apa yang orang itu miliki. Membandingkan diri Anda. Dan Anda memaksa sedemikian rupa hidup Anda untuk menjadi seperti orang tersebut. Perasaan itu yang menghidupi, yang ada, yang tinggal di dalam hati kalian. Hari ini saya mau katakan kepada kalian semua yang ada di rumah. Yuk lepaskan perasaan itu. Jangan sampai Anda seperti Saul. Begitu rupanya dia menyimpan perasaan insecure, sehingga akhirnya dia menghasilkan kebencian yang ada, yang melanda di dalam hidupnya, sampai akhirnya dia ingin membunuh Daud. Jangan sampai perasaan insecure yang Anda miliki hari ini membuat kebencian yang melanda di dalam kehidupan kalian. Tinggalkan perasaan itu, lakukan 3 kunci yang tadi. Ingatlah bahwa kalian diciptakan sempurna dengan Tuhan. Remember who you are. Move toward your mission. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kalian. Rencananya bukan sama seperti teman Anda. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dari Tuhan merencanakan teman Anda. Setiap kalian memiliki rencana yang Tuhan sudah siapkan berbeda-beda. Lihat rencana Tuhan, kejar itu, kembangkan talenta Anda. Dan yang ketiga, milikilah pikiran yang positif. Saat pikiran kita positif, itu akan keluar dari perilaku kita pun positif. Sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan ubah hatiku. Minta Tuhan hari ini perasaan insecure itu keluar dari hatiku. Tinggalkan hidupku karena aku mau hidup seturut dan kehendak Tuhan. Aku mau memiliki pikiran yang positif Tuhan. Aku mau hidup menggapai rencanamu Tuhan. Dan aku tahu, aku sadar, aku diciptakan sempurna. Hari ini, masuklah di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yes Tuhan, taruh tangan kalian di hati kalian masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan hamba berdoa buat setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ada hati yang merasakan dirinya itu enggak buruk sekali, insecure yang melintasi yang ada di dalam hati dan pikirannya. Saat ini Tuhan, aku cabut itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku perkatakan Tuhan bahwa hidupnya sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan engkau sempurna, segambar dan serupa dengan
gambarannya. Dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kalian. Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ubah hati setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Dan mulai hatinya dipenuhi dengan hati yang selalu mengucap syukur. Hati yang positif, pikiran yang positif, memikirkan segala hal yang baik, yang manis, yang indah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Sembuhkan setiap insecurity di dalam kehidupan anak-anak muda Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap panah iblis yang selama ini ada di dalam hati dan pikiran anak-anak muda di tempat ini Tuhan, aku patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan setiap hati yang terluka ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, setiap mereka akan menjadi pribadi yang berbeda. Mereka menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidup di dalam pikiran yang positif. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, hamba berdoa Tuhan melepaskan berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Diberkatilah pikiranmu, diberkatilah hatimu. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil di dalam nama Yesus. Hikmat, kepandaian mengalir dalam kehidupan kalian. Dan kemanapun kalian pergi, kalian akan menjadi berkat. Kalian akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat yang terbaik mengalir dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan, Kau berikan atas kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan, di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menjadikan engkau pemimpin, Tuhan akan menjadikan engkau kepala di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami menerima hidup yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.